Mari sama-sama kita buka saudara, Matius pasal 4 ayat 26 sampai 33 saja. Judulnya di sana Yesus berjalan di atas air, saudaraku. Ya, kita sudah tahu ceritanya bagaimana perikop ini sangat sering dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya juga saudara sudah mengerti ceritanya. Tetapi saya percaya saudara, setiap kali firman Tuhan ini dibagikan selalu ada momen khusus dari Bapa di surga untuk melepaskan berkat-berkatnya bagi mereka yang menangkap pesan ini, saudaraku. Ya, terima kasih banyak sudah dicatat ulang oleh saudara Ratna Deliana Simangunsong. Ya, Matius pasal 14 ayat 26 sampai 13, judul di atas Yesus berjalan di atas air. Kita langsung ke ayat 26. Ketika murid-murid itu sedang ada di tengah-tengah danau, saudara, di tengah-tengah laut itu sama saja karena kapal menjadi transportasi mereka. Apa yang mereka alami, saudaraku, ketika mereka ada di tengah-tengah? Sebenarnya mereka ke sana itu karena Tuhan Yesus yang perintahkan. Di ayat yang ke-26 ini menjelaskan bahwa ombak menghantam kapal murid-muridnya. Dan mereka ketakutan karena mereka tidak pernah melihat badai sekencang itu. Kita tahu bahwa murid-murid Yesus ini rata-rata adalah seorang nelayan, sebab mereka tinggal di sekitaran Danau Galilea. Haleluya. Dan bagi mereka menghadapi ombak itu kecil, saudara. Tapi kali ini bukan hanya ombak, tapi badai besar yang membuat ombak itu besar, saudara. Sehingga memukul kapal mereka dan kapal mereka oleng kiri ke kanan, saudaraku. Bahkan dia naik, dia turun, dihempaskan begitu. Mereka sangat ketakutan dan itu terjadi pada malam hari, saudaraku. Haleluya. Jadi murid-murid ini dengan pengalaman yang sangat luar biasa di tengah laut, di tengah danau, saudara. Tapi ketika menghadapi persoalan yang Tuhan izinkan untuk mereka lihat bagaimana Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka ketakutan melihat badai itu. Mereka ketakutan lihat ombak sebesar itu karena ombak itu lebih tinggi dari kapalnya, menghempaskan kapalnya sehingga mereka memegang kapal itu, saudara, hampir-hampir terbalik, saudaraku. Dan mereka kira mereka pasti akan mati karena Yesus tidak ada di kapal itu saat itu. Dengar baik-baik, saudaraku. Kapal ini adalah bicara tentang kehidupan kita di tengah-tengah lautan kehidupan ini. Mungkin saudara tidak seperti ada di danau mereka ini, tidak seperti murid-murid Yesus yang ada di tengah-tengah danau ini. Tapi yang pasti ombak-ombak kehidupan, gelombang-gelombang kehidupan, badai kehidupan menerpa kehidupan saudara. Dan kita pikir Yesus nggak ada di tengah-tengah kita. Kita pikir Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Sering sekali kata-kata mulut kita ini sudah keluar kalimat-kalimat yang benar-benar tidak lagi dengan dasar iman. Tapi kita mulai gemetar, kita takut, kita bilang matilah aku ini. Kacau ini, bakal kualat ini semuanya. Kita pikir sudah tidak ada harapan, saudaraku. Dengar baik-baik. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ini, saudaraku, ini menjadi contoh bagi kita. Kalau murid-murid Yesus yang selalu dekat dengan Yesus aja Tuhan izinkan menghadapi persoalan ini, terlebih kita, saudaraku. Dan itu sebabnya puji Tuhan, kita bersyukur kalau ini telah dicatatkan di dalam Alkitab. Dan itu artinya kita yang percaya Yesus harus dapat menyelesaikan setiap apapun seperti murid-murid Yesus ini. Haleluya. Kita lihat sekali lagi. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut, saudaraku. Haleluya, haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Ini natural. Ya, kadangkala kita karena saking takutnya menghadapi persoalan, saking takutnya menghadapi badai kehidupan, saudara. Kadangkala kita tidak mengerti, kadangkala kita tidak menyadari bahwa Yesus melewati kita pada saat itu, bahwa Yesus sebenarnya ada di samping kita, bahwa Yesus sebenarnya tidak jauh dari kita, saudara. Murid-murid Yesus ini kenapa melihat Yesus sebagai hantu? Karena mereka fokus dengan masalahnya, karena mereka fokus dengan badai itu, karena mereka fokus dengan persoalan mereka, karena mereka fokus dengan apa yang membuat mereka takut, saudara. Setiap kita kalau kita fokus dengan persoalanmu, setiap kita kalau fokus dengan penyakitmu, kalau kita fokus dengan persoalanmu, saudaraku, maka kita pasti akan menganggap pertolongan Tuhan itu seperti hantu, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar baik-baik, saudara, diberkati oleh Tuhan. Siapapun saudara yang menghadapi persoalan hari ini, kalau kita mulai coba fokus
kepada perkara kita, kita fokus kepada persoalan kita fokus kepada apa yang mungkin kita tidak bisa selesaikan, kita hadapi, maka ketakutan itu akan menghantam kita. Di mana ketakutan itu mulai menguasai alam pikiran kita, iman kita pun seakan terpenjara, iman kita pun seakan-akan kerdil, saudaraku. Maka kita tidak bisa lagi melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ini murid Yesus, saudara. Murid Yesus, mereka kenal Yesus itu seperti apa penampilannya. Mereka kenal betul fisik Yesus itu seperti apa. Bahwa hantu itu tak berwujud, saudaraku. Dengar baik-baik. Tapi anehnya di tengah-tengah badai itu, saudara, di tengah-tengah ombak yang besar itu, justru Yesus berjalan di atas air. Haleluya. Yesus mau kasih tahu sebenarnya kepada murid-muridnya, kalau engkau percaya kepada aku, sebesar apapun ombak yang akan menghantammu, jangan takut. Aku lebih besar dari persoalanmu. Aku lebih berkuasa dari apa yang kau hadapi. Dengar baik-baik anakku. Sebenarnya Tuhan mau kasih tunjuk. Aku ini tidak pernah tinggalkan engkau. Aku ini selalu ada di dekatmu. Aku tidak pernah membiarkanmu jalan sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari apa yang dihadapi oleh murid-muridnya ini. Sering sekali, saudara, persoalan kita itu kita besar-besarin. Sering sekali ya pergumulan kita itu kita jadiin raksasa. Tapi Tuhan kita jadiin liliput, saudara. Tuhan kita jadikan kecil karena kita pikir Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi Tuhan mau buktikan di tengah-tengah ketakutan murid-murid Yesus waktu menghadapi ombak badai yang besar itu, Tuhan menunjukkan keperkasaannya, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar baik-baik, ini pesan Tuhan. Justru ketika anak-anak Allah ada di dalam masalah, ada di dalam persoalan, ada di dalam ancaman, sebenarnya di situ Bapa di surga ada. Sekali lagi saya akan ulang. Sebenarnya di setiap persoalan, ancaman, bahkan mara bahaya, ataupun sesuatu yang mungkin membahayakan kehidupan anak-anak Tuhan, yakinkan bahwa sesungguhnya Bapamu, Bapakku, Bapa di surga, Tuhan Yesus ada di dekatmu. Haleluya. Gak percaya, saudara? Saya akan buktikan. Siapa di antara saudara yang ikut live pagi hari ini, saudaraku? Siapa di antara saudara yang ikut live pagi hari ini yang sudah punya anak kecil? Ketika saudara sedang mengajak dia untuk belajar berjalan, saudara, perhatikan baik-baik. Saudara sedang belajar, mengajak dia belajar berdiri untuk berjalan. Haleluya. Bapak mana yang mau tinggalkan anaknya kalau dia di sekitarnya itu ada benda-benda tajam. Kalau di sekitar anak itu ada batu-batu kerikil. Kalau di sekitar anak itu ada benda-benda tumpul seperti sudut meja atau kursi atau benda-benda lain. Tentu ketika bapaknya melihat anaknya ini sedang dibuat belajar berdiri dan berjalan, itu bapaknya selalu memagari dia, saudara. Dengar baik-baik. Bapaknya nggak mungkin mau tinggalkan dia karena itu berbahaya. Karena di sekitar anak ini itu akan membuat dia terancam, saudara. Kalau jatuh sedikit saja, maka anak ini akan terluka. Kalau jatuh sedikit saja, anak ini bisa celaka, saudara. Dan itu sebabnya sebagai bapak yang baik, itu pasti akan mengcover anaknya, berdiri di sekitar anaknya. Sekalipun anaknya kadang-kadang tidak lihat, anaknya mau mencoba untuk lari, ada di belakangnya, tapi bapaknya selalu ada di dekat anaknya itu. Tapi di satu sisi lain, dengar baik-baik, anak ini dibawa ke dalam satu ruangan. Lalu lantainya dibikin dari karet, saudara, dari busa, kan ada itu ya busa karpet itu, tebal, saudara. Jadi kalau anak-anak jatuh, terantuk, itu nggak akan benjol kepalanya karena terbuat dari karet elastis. Dindingnya pun dikasih dinding itu juga, saudara. Karet itu yang sebagai alas itu ya, itu biasa yang puzzle bisa disusun-susun. Dindingnya pun itu dilapisi, saudara. Jadi tidak akan ada yang membahayakan. Justru ketika anak ini menurut bapaknya tidak akan ada sesuatu yang mengancam dia, semuanya tenang, semuanya aman, justru bapaknya lepaskan, saudara. Haleluya. Itu artinya, saudara, kita harus mengerti justru kalau Tuhan melihat kita ini aman-aman saja, kalau Tuhan melihat kita ini damai, tidak ada persoalan, tidak ada apapun yang menghimpit kita, tidak ada apapun yang mengancam kita, justru Tuhan jauh loh. Justru Tuhan biarkan kita jalan sendiri karena Tuhan tahu bahwa engkau aman.
Tapi ketika engkau menghadapi persoalan, ketika engkau menghadapi ujian, ketika engkau menghadapi pencobaan yang menurut dia berbahaya buat engkau, Yesus ada di situ, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi jangan kecil hati saudara-saudara yang sedang menghadapi ujian, cobaan, persoalan, pergumulan, masalah dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, ya, ekonomi, dan banyak sekali persoalan. Saya mau bilang Tuhan Yesus itu dekat dengan saudara. Tuhan Yesus itu dekat dengan saudara. Persoalannya adalah kerap kali kita melihat Tuhan Yesus itu, pertolongan Tuhan itu hantu, saudara. Kita tidak bisa membedakan mana pertolongan Tuhan, mana yang tidak. Karena apa? Karena kita fokus dengan persoalan kita itu. Haleluya. Kalau kita menjadikan persoalan kita itu raksasa, saudara, itu artinya kita menjadikan Tuhan itu kecil. Tapi kalau kita fokus dengan Tuhan, maka sebesar apapun masalahmu, haleluya, persoalanmu itu akan jadi kecil, saudara. Saudara tinggal pilih. Saudara fokus dengan masalah saudara atau fokus dengan Tuhan. Haleluya. Ini intinya, saudara. Renungan pagi hari ini Pastor Daud tulis di judul tema, saudara, fokus dengan Tuhan Yesus. Nah, murid-muridnya waktu diterpa sama badai besar itu, mereka sempat terkecoh dengan ombak yang besar itu. Mereka fokus dengan masalahnya. Sehingga mereka takut, sehingga mereka gentar. Bahkan udah lihat Tuhan disebut hantu, saudara. Kenapa? Biasanya, saudaraku, orang kalau matanya sedang fokus dengan masalah, saudaraku, semuanya dijadiin buruk. Semuanya itu diburuk sangkakan, saudara. Pertolongan Tuhan pun dianggap bukan mujizat. Haleluya, 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 haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Pada hari ini, apapun, siapapun saudara, pergumulan apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, pagi hari ini, Tuhan bilang fokuslah dengan Tuhan. Ketika engkau fokus dengan Tuhan, maka persoalanmu itu jadi bayang-bayang. Saudara boleh lihat handphone saudara yang canggih sekarang ini. Saudara boleh belajar dari handphone saudara. Sebenarnya itu hikmat Allah, saudara. Ketika saudara akan foto sebuah gambar, saudara coba lihat, kalau saudara mengambil, saudara sentuh di titik yang saudara tidak suka, apakah itu tong sampah, saudara? Kalau saudara fokus di tong sampah itu, maka tong sampah itu akan terlihat jelas, tapi yang di sampingnya itu kabur atau bular, saudara. Sekalipun di situ ada roti yang enak, sekalipun di situ ada sesuatu yang bisa dinikmati, ketika saudara fokus dengan tong sampah itu, saudara, maka sesuatu yang indah itu tidak akan kelihatan, buram, saudara. Tapi kalau saudara fokus kepada yang indah itu, saudara klik di tempat itu, saudaraku, saudara mulai tekan, saudara fokus di situ, maka sampah tadi itu akan terlihat bular, saudara. Sampah tadi itu akan tidak terlihat, bahkan samar-samar, tapi engkau fokus dengan berkat. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Dengar baik-baik, pagi hari ini, mulailah fokus dengan Tuhan. Maka engkau akan merasa bahwa persoalanmu itu bayang-bayang. Fokuslah dengan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana pergumulan itu nggak ada apa-apanya. Ketika engkau fokus dengan Tuhan, ketakutanmu itu akan hilang. Fokus dengan Tuhan, maka engkau akan punya roh keberanian dan roh damai sejahtera. Haleluya, 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 praise the Lord. Mari kita lihat, saudara, kita teruskan, saudaraku. Ya, ayat 26 saya baca ulang. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak, saudaraku, berteriak-teriak. Karena apa? Karena takut. Haleluya. Iblis itu datang untuk membawa roh ketakutan. Berbagai macam cara dia akan buat agar anak-anak Tuhan itu hancur. Iblis datang untuk mencuri, merusak, dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera, merusak kehidupanmu, berkat-berkatmu. Haleluya. Tetapi Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera, hidup dalam kelimpahan, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah efek ketakutan, saudara. Kalau kita sudah takut, saudara, sekalipun persoalanmu itu kecil, tapi kalau kita sudah takut, panik, dengar baik-baik. Apapun yang saudara kerjakan, siapapun yang di samping kiri kanan saudara, saudara sudah mati rasa.
Saudara tidak merasakan lagi ada kasih mesra. Saudara tidak rasakan lagi, saudara, pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah sempat ketulungan takut. Ya, takut, khawatir, cemas. Haleluya. Praise the Lord. Siang hari ini, Tuhan ingatkan kita. Kalau engkau mau berbalik sesaat saja, fokus kepada Tuhan. Persoalanmu itu akan meninggalkan engkau. Sakit penyakitmu itu akan tinggalkan tubuhmu. Persoalanmu itu pun akan tinggalkan engkau. Kenapa? Karena semua persoalan tadi itu melihat engkau fokus dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong saudara. Amin. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Lihat, tenanglah, garis bawahi. Hanya di dalam tenang engkau bisa melihat keajaiban Tuhan. Don't be panic. Jangan panik, saudara. Ketika engkau panik, engkau semakin takut. Makanya banyak orang di tengah malam ketika lihat bayang-bayang panik, dia lari, saudara, sampai tersandung, kakinya lecet. Awalnya cuman takut dan panik. Kenapa? Fokus dengan sesuatu yang menakutkan. Tapi Tuhan bilang, tenanglah. Yang pertama sekali, tenanglah. Sekalipun badai itu masih berjalan, sekalipun pencobaan pergumulan itu masih ada, Tuhan bilang, tenanglah. Tenang, aku di sini. Haleluya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Seperti yang saya katakan tadi, seorang bapak yang baik ketika melihat anaknya terancam, nggak akan dia tinggalkan barang satu detik. Karena begitu dia lengah, lalai, saudara, papanya ini berpaling saja, anaknya jatuh, terbentur kepalanya, berdarah, ke dokter, dan bisa fatal. Dan itu sebabnya, saudaraku, bapak yang baik ketika melihat anaknya ada dalam ancaman, saudaraku, haleluya, 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 dia tidak akan meninggalkan anaknya barang satu detik pun. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Dia tidak tinggalkan kita barang satu detik pun. Karena di matanya saudara dan saya ada dalam bahaya. Di matanya saudara dan saya butuh pertolongan. Dan itu sebabnya dia langsung segera. Tenang. Tenanglah. Aku ini. Wow, keren banget Bapak kita. Keren banget Tuhan Yesus. Rugi orang yang tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan. Rugi orang yang menganggap Yesus itu manusia. Rugi orang yang menganggap Yesus itu bukan Allah. Sebab dia baik. Dia tidak pernah memandang muka. Dia tidak peduli siapapun saudara. Ketika saudara mau panggil dia, Yesus anak Allah, tolong aku, dia segera ada. Dan dia selalu menolongmu, saudara. Haleluya, haleluya. Siapapun saudara yang dengarkan live ini, apakah saudara Kristen atau bukan, tapi percaya dari layar ini, saya Pastor Daud katakan, kalau engkau mau percaya sama Yesus, Yesus itu Allah yang baik, Bapa yang baik. Ketika engkau menaruh nama Yesus di hatimu, maka dia akan memimpin hidupmu dan memberkati engkau. Haleluya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Don't be afraid. Pertama, tenang. Orang yang tenang itu tersembunyi kekuatan Allah. Dan jangan takut. Thank you banget Dominic. Jangan takut. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Tidak tanggung-tanggung saudara. Yesus bilang tenang dan jangan takut. Bukan hanya sekedar badai itu dihentikan saudara. Tapi Yesus sekaligus memberikan kemampuan kepada murid-muridnya seperti Petrus. Dia katakan, jikalau engkau itu guru, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus buktikan kalau engkau percaya, sini datanglah kepadaku. Haleluya. Bukan hanya saudara badai itu diberhentikan, tapi Tuhan, tapi kita mempertontonkan kepada persoalan, kita mempertontonkan kepada badai itu, kita mempertontonkan kepada dunia bahwa kita berjalan di atas ketakutan itu, saudara. Kita berjalan di atas air, kita berjalan di sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin, saudara.
Haleluya, haleluya. Sehingga badai itu mungkin bertanya, wow, ternyata rencanaku gagal. Setan bilang, wow, ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, ternyata rencanaku gagal. Wow, ternyata apa yang akan aku rencanakan di tengah-tengah anak-anak Allah ini gagal semuanya. Kenapa? Karena Yesus memberikan kekuatan, kemampuan bagi orang-orang yang percaya untuk mengalahkan badai itu, saudara. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Saudaraku ini berkata oleh Tuhan, tangkap pesan ini, saudara. Mari teguhkan imanmu. Katakan kepada dirimu sendiri, ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan selalu ada di dalam saya. Tuhan tidak jauh dari saya. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Buat aku tenang, Tuhan. Sebab di dalam hati yang tenang tersembunyi kekuatan dan kuasa Allah. Haleluya. Lihat saudaraku ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukan saja saudara, sekali lagi saya ulang, bukan saja Tuhan Yesus akan hentikan badai itu untuk menyelamatkan murid-muridnya, tapi Yesus dijadikan contoh kepada murid-murid yang lain. Lihat, jikalau engkau percaya, lihat, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menaklukkan badai itu. Petrus berjalan di atas air, saudaraku. Haleluya, haleluya. Saudara, memang Petrus sempat jatuh karena dia mulai merasakan ada tiupan angin-angin selik yang sepoi-sepoi itu, saudara, melintas di dalam pikirannya. Ketika dia mulai fokus ke dalam apapun yang dia bayangkan, kok bisa jalan, keraguan-raguan lagi. Sempat dia jatuh, tapi tangan Tuhan tolong dia, saudara. Buktinya bahwa kuasa itu telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Maka saudara dan saya yang percaya kepadanya, maka saudara dan saya yang menerima Yesus akan juga diberikan kuasa untuk melakukan seperti apa yang Yesus kerjakan, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan itu sebabnya pagi hari ini seruan dari Tuhan, thank you banget Wonder, seruan daripada Tuhan, saudara. Jangan takut dan tenanglah, haleluya. Fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada Yesus, fokuslah kepada kebaikannya, fokuslah kepada firman-Nya. Maka kita akan menang dalam persoalan kita. Mari sama-sama kita lihat Markus pasal yang ke-12, saudaraku. Ya, Markus 12 ayat 30 dan 31. Ya, kita masuk ke dalam intinya. Inilah orang yang fokus dengan Tuhan. Markus 12 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lihat, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini orang yang fokus dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Ya, kalau engkau fokus dengan Tuhan, maka permasalahan rumah tanggamu itu akan aman, saudara. Orang yang fokus dengan Tuhan akan sanggup mengampuni suaminya. Haleluya. Saudara mungkin bilang gini, Pastor Daud, aku terlalu sakit. Aku terlalu tersakiti dengan suami saya. Suami saya bukan hanya mengkhianati pernikahan kami, tapi dia tinggalkan kami dan tidak tanggung jawab. Anak-anaknya tidak pernah dikasih makan. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kalau engkau mau tenang, saudara, kalau engkau mau tenang, maka Yesus akan bekerja di dalam dirimu. Kalau engkau mau fokus dengan Tuhan, saudaraku, haleluya. Saya yakinkan, saudara, Tuhan sanggup pulihkan keadaanmu. Ada lagi orang bilang, Pastor Daud, saya hampir-hampir tidak bisa mengampuni suami saya. Dan dia memang sudah telepon saya untuk dia mau kembali dalam hidup saya. Tapi saya tolak, Pastor Daud. Saya tidak mau berdamai. Saya sakit hati. Saya kecewa, Pastor Daud. Saya kepahitan. Saya dendam dengan dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, engkau yang punya masalah seperti ini, bukan saja kepada suamimu, atau juga sebaliknya kepada istrimu juga yang telah mengecewakan engkau, yang sudah mengkhianati pernikahanmu, yang sudah tinggalkan engkau karena keadaanmu, karena kemiskinanmu,
karena mungkin kau sedang sakit. Dengar baik-baik saudaraku. Ketika engkau mau jadi tenang dan saudara percaya Yesus menolongmu, Tuhan sanggup pulihkan engkau. Pertanyaannya, ketika nanti istrimu kembali dan minta ampun dan bertobat kepadamu, dan dia mau berdamai dengan hidupmu, apakah engkau masih sanggup menerimanya? Ketika Tuhan mau pulihkan rumah tanggamu, Tuhan mau pulihkan keadaanmu, apakah engkau sanggup untuk menerimanya? Berapa banyak orang sudah mengatakan, selesai, saya tidak bisa terima dia lagi, aku sakit hati, aku kecewa dengan dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Sama seperti murid-muridnya dihantam badai, Tuhan mau menyelamatkan mereka semuanya. Satu kapal itu berbicara tentang kehidupan saudara. Satu kapal itu berbicara tentang rumah tangga saudaraku. Ada di dalam bahtera, di dalam kapal yang mengarungi lautan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Istri yang fokus dengan Tuhan, catat baik-baik. Istri yang fokus dengan Tuhan, seperti yang saya baca tadi, dia akan sanggup mengampuni suaminya. Istri yang fokus dengan Tuhan, dia tidak akan melihat kejahatan suaminya itu terlalu besar daripada apa yang dia doakan kepada Tuhan. Istri yang fokus dengan Tuhan, dia akan bisa menjadi berkat bagi keluarganya, saudaraku. Berapa banyak istri-istri fokus dengan dirinya sendiri? Berapa banyak istri-istri fokus dengan dirinya sendiri sehingga persoalan ada. Kamu tidak tahu sih, kamu tidak tahu tanggung jawab seorang suami. Aku ini kan istrimu, kamu harus seperti ini. Aku itu harus kamu lakukan begini. Kamu tidak pernah layani saya, kamu tidak merawat saya, kamu tidak peduli saya, kamu tidak pernah menghiasi saya. Ketika istri fokus dengan dirinya, maka semua di sekitarnya jadi masalah, saudara. Haleluya, jadi masalah. Bukan suaminya nggak bisa mengasihi dan menyayangi atau menyenangkan istrinya, tapi suaminya memang terbatas kekuatannya. Ketika istri sudah egonya yang lebih muncul dan dia tidak fokus kepada Tuhan tapi fokus kepada dirinya, maka semuanya jadi masalah. Hubungan suami istri bermasalah, keuangan pun bermasalah. Seberapa banyak pun berkat yang Tuhan kasih ke dalam keluargamu, kalau engkau fokus dengan dirimu, bukan fokus kepada Tuhan, engkau akan mengecewakan suamimu. Sama sebaliknya juga saudara, kalau suami fokus dengan Tuhan, dia bisa mengampuni istrinya, dia bisa mengasihi istrinya apa adanya, sekalipun sudah sangat mengecewakan, sekalipun sudah sangat menyakitkan saudaraku. Haleluya, mengkhianati keluarga, mengkhianati pernikahan, mengkhianati rumah tangga. Tidak menjadi teladan, tapi saya katakan suami yang takut akan Tuhan, suami yang fokus dengan Tuhan, dia bisa menerima istrinya apa adanya. Dia bisa mengampuni istrinya, dia bisa mengasihi istrinya, saudaraku. Berapa banyak suami-suami tidak fokus dengan Tuhan tapi fokus dengan dirinya. Kamu tidak tahu bahwa aku itu suami, aku ini kepala di keluarga, aku ini harus kau hormati, aku ini harus kau perlakukan seperti ini. Suami tidak pernah peduli dengan kekurangan istri, suami tidak pernah peduli dengan kelemahan istri, suami tidak pernah peduli dengan keterbatasan istri. Suami hanya taunya menuntut karena dia fokus dengan dirinya, saudaraku. Haleluya. Tapi ketika suami fokus dengan Tuhan, maka Tuhan akan bilang, kasihi istrimu. Hormati dia sebagai kaum yang lemah. Ampuni istrimu itu. Karena jikalau engkau tidak mengampuni istrimu, engkau juga tidak akan dapat pengampunan dari Bapamu. Sama saudara, istri-istri juga begitu. Tuhan akan bilang, ampuni, kasihi suamimu. Terima dia apa adanya, hormati dia. Kalau engkau tidak mengampuni dia, mungkin kau bilang, Tuhan, suamiku ini udah terlalu sakit Tuhan, selingkuh 5 kali Tuhan, mengkhianati rumah tangga. Aku ini tidak pernah mengalami kesukaan, sukacita sedikit pun. Dari menikah Tuhan sampai anak kami 5, aku yang tanggung Tuhan. Terlalu berat Tuhan untuk bisa menerima dia kembali. Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Kalau istri fokus dengan Tuhan, Tuhan akan kembali pertanyakan, kalau engkau tidak mengampuni suamimu, aku tidak akan mau mengampuni engkau. Inilah untungnya kalau saudara dan saya fokus dengan Tuhan. Suami fokus dengan Tuhan, maka dia tidak akan lagi fokus dengan dirinya. Dia akan dengan rendah hati, Tuhan, seperti apa hidupku ini ku persembahkan kepadamu.
Tidak akan pernah ada masalah lagi dalam rumah tangga. Dia bisa menerima istrinya, kekurangannya sekaligus paket, saudaraku. Dia tidak akan pernah melucut di omongannya, aku salah pilih jodoh, salah pilih pasangan. Enggak pernah, saudara. Karena dia fokus dengan Tuhan. Tapi orang yang fokus dengan dirinya sendiri, iblis akan pakai kesempatan itu. Lu salah pilih jodoh, lu salah pasangan, dah tinggalkan aja. Apalagi orang-orang tua ya seperti itu, kalau dia nggak fokus dengan Tuhan, berani lo meminta anaknya cerai, berani lo menceraikan mantunya lo, berani lo menceraikan pernikahan anaknya, karena tidak fokus dengan Tuhan. Karena apa? Fokus dengan dirinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini dengar baik-baik. Itu sebabnya firman Tuhan tadi bilang, saudara, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tidak main-main, tidak tawar-tawar, tidak tawar-tawar, segenap hatimu. Kalau di dalam hatimu, segenap hatimu ada Yesus, tidak lagi sesuka hatimu, saudaraku. Tidak lagi semau-maumu. Haleluya, haleluya. Ada banyak orang Kristen sekarang, benar-benar Kristen tapi bukan pengikut Kristus. Firman Tuhan sudah bilang, perceraian itu hanya bisa terjadi karena kematian, tapi sama-sama masih hidup, bisa bercerai, bahkan bisa diceraikan. Haleluya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Kalau engkau fokus dengan Tuhan, engkau akan takut dengan Tuhan. Tapi kalau engkau fokus dengan masalah, istrimu akan kau anggap musuh. Kalau engkau fokus dengan dirimu, fokus dengan masalah, suamimu akan kau jadikan musuh. Anak-anakmu pun sekaligus kamu jadikan musuh. Mungkin saat ini anak-anakmu belum bisa menolong kamu. Mungkin saat ini anak-anak tidak bisa memberikan seperti apa yang kita minta, kita harapkan. Tapi ketika kita fokus dengan diri kita, saudara, kita bisa benci sama anak-anak kita. Kita bisa benci dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi orang-orang yang fokus dengan Tuhan, orang-orang yang fokus dengan Tuhan, dia bisa menerima siapapun yang ada di dekatnya. Murid-murid Yesus ketika tidak fokus dengan Tuhan, justru Yesus dianggap setan, saudara. Haleluya, haleluya. Berbahaya, saudaraku, sangat-sangat berbahaya. Haleluya. Saya akan baca ulang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Udah hati, ya, pikiran, akal budi dan segenap kekuatanmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya pagi hari ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika engkau mulai sadar, diingatkan Tuhan, sebenarnya Tuhan mau rumah tanggamu itu bahagia. Kapan-kapan kita bahas tentang kebahagiaan, saudara. Tuhan ketika mempersatukan engkau dengan istrimu, ketika engkau dipersatukan dengan suamimu, yakinkan bahwa itulah hadiah, yakinkan itu adalah acara yang Tuhan buat, saudara. Yakinkanlah itu memang rencana Tuhan. Jadi tidak akan ada yang salah pilih, tidak akan ada yang salah bahwa itu bukan istrinya, bahwa itu bukan suamiku, itu bukan aku salah jodoh, aku salah pilih. Bukan. Yakinkan bahwa apa yang kau sudah terima itu benar Tuhan yang berikan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan mau kasih tahu pagi hari ini bahwa rumah tanggamu itu ingin diberkati. Saya mau bilang, saudara, dengar baik-baik, dengar baik-baik, ini rahasia Tuhan. Sekecil apapun penghasilan suamimu atau pendapatan keluargamu, sekecil apapun, dengar baik-baik. Ketika suami dan istri fokus dengan Tuhan, tidak fokus lagi dengan dirinya, sekecil apapun penghasilanmu, engkau akan merasakan seperti engkau dalam kelimpahan besar. Kalau istri sudah fokus dengan dirinya, dia akan tuntut suaminya. Kamu tahu, ini handphone punya aku, handphone jadul. Dari kita menikah sampai hari ini handphone. Lelet, lemot, tell me. Baterainya 3 jam dicas, 5 jam habis. Kau nggak pernah ganti ini? Kau tidak pernah berpikir istrimu?
kalau engkau sudah berpikir fokus dengan dirimu, keluargamu tiba-tiba jadi neraka. Kamu gak lihat mukaku ini, gak pernah dirawat. Kau asik dengan hidupmu, kau asik dengan persoalanmu, kau gak pernah mikirin istrimu kan? Kamu gak pernah kan? Ketika kau sudah mulai kasih kesempatan pikiran setan di kepalamu itu, tiba-tiba saja rumah tanggamu seperti neraka panas. Jangan saudara pikir suami-suami itu lari dan selingkuh itu karena jahatnya dia, tidak. Karena dia tidak betah di rumah. Karena dia selalu mendapat intimidasi. Padahal suamimu itu suami yang baik. Dia bekerja dengan tulus. Rezekinya masih segitu yang Tuhan beri. Tapi engkau sudah fokus dengan dirimu. Sama sebaliknya juga. Suami-suami kalau engkau sudah fokus dengan dirimu, engkau membandingkan, kamu gak tahu. Suami-suami di mana-mana itu punya waktu tersendiri, punya teman nongkrong untuk melepaskan penat, untuk melepaskan lelahnya. Suami kalau sudah mulai fokus dengan dirimu, saat itu juga engkau telah menciptakan suasana neraka. Memang kamu tidak bisa happy dengan istrimu dan anak-anak main di rumah. Engkau sudah melihat, oh suami-suami itu seperti itu, mancing, main golf, main bola, punya waktu khusus. Seperti itukah bahagia? Setan tancapkan mindsetnya di pikiranmu. Lalu kamu mulai ikuti itu. Engkau tersesat kawan. Haleluya. Engkau tersesat. Suami istri kalau sudah mulai menancapkan fokus kepada dirinya saudara. Neraka rumah tanggamu itu. Pasti neraka. Sebanyak apapun berkat yang Tuhan kasih di rumahmu itu. Pasti neraka saudara. Haleluya. Pasti neraka. Tapi ketika engkau fokus dengan Tuhan, engkau tidak fokus lagi dengan dirimu, engkau bisa mengasihi pasanganmu. Suami bilang begini, enggaklah Tuhan, biarlah berkat ini istriku dulu lah yang menikmati. Aku nanti-nanti aja. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Yang penting tubuhku sehat. Enggak perlu macam-macam Tuhan. Teman-temanku nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol sampai malam, biarkan mereka sana Tuhan. Aku sama istriku aja. Fokus dengan Tuhan. Ketika istri merasakan siraman itu, saudara, berbulan-bulan, bertahun-tahun, istrinya juga berpikir, Tuhan, aku mau fokus dengan Engkau. Ketika istri fokus dengan Tuhan, bukan dengan dirinya lagi, dia akan bilang begini, suamiku, penghasilanmu memang tidak banyak, tapi dalam every time, you always focus to me. Dalam setiap waktu engkau selalu fokus dengan aku. Kemana-mana kamu selalu ajak aku. Apapun dalam persoalanmu engkau ajak aku terlibat. Kamu suka diskusi dengan aku. Bahkan kekurangan-kekuranganku banyak tapi engkau tidak pernah kritik. Engkau tidak pernah menyinggung perasaanku. Karena engkau fokus dengan Tuhan. Bukan fokus dengan dirimu sendiri. Mungkin aku melayani engkau banyak hal kelemahan. Engkau tidak puas dengan perbuatanku. Aku tahu bahwa aku ini tidak sempurna jadi istri. Tapi engkau tidak pernah marah kepada aku. Mulai saat itu istrinya mulai fokus kepada Tuhan. Dan dia bisa menerima suaminya sepenuhnya. Sekalipun mungkin suaminya udah pernah berkhianat. Istrinya akan bilang, aku pun punya dosa di hadapan Tuhan yang tidak terceritakan. Kalau Tuhan terima aku, bagaimana tidak aku tidak harus menerima engkau? Haleluya, praise the Lord. Saya percaya pagi hari ini saudaraku, ketika engkau membuka hatimu, Tuhan, itu aku Tuhan. Itu aku Tuhan. Aku terlalu munafik. Aku menjadikan masalah semuanya. Apa yang menurutku itu baik, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan anggap baik, itulah yang terbaik. Sering sekali aku egois Tuhan. Aku memaksa pasanganku untuk peduli kepadaku. Aku memaksa pasanganku untuk aku yang harus dilayani. Halo, dengar baik-baik. Kalau engkau merasakan keluargamu tuh kayak neraka, coba cari tahu sumbernya mana. Saya percaya saudara, ketika suami istri dua-duanya fokus kepada Tuhan saudaraku, maka semua yang buruk-buruk itu, semua yang jahat itu akan tertinggal di bawah. Tidak ngikut saudara.
Sama seperti handphone tadi, saya ulangi, ketika kita fokus kepada satu pandangan yang baik, maka pandangan yang buruk tadi itu, yang sampah, tong sampah itu tidak kelihatan. Tapi kalau kita fokus kepada tong sampah, kita klik di situ, maka yang baik tadi itu tiba-tiba jadi buram. Tinggal saudara yang pilih. Haleluya, 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 praise the Lord. Haleluya. Mari kita buka saudara, sebelum kita akan akhiri saudaraku ya. Praise the Lord. Kolose 3 ayat 13, Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan Alkitab berkata di sini, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Itulah orang yang fokus dengan Tuhan. Tuhan akan memberlakukan hukum-hukum kerajaan surga di dalam hidup. Tuhan akan memaksa engkau untuk tunduk dan taat kepada peraturan-peraturan Tuhan. Kalau tidak, Tuhan bilang silakan, kau mau keluar dari kasih karunia-Ku? Silakan, silakan. Kalau engkau sanggup menghadapi badai, silakan, silakan. Orang yang keluar dari kasih karunia Tuhan pasti akan celaka. Pasti akan celaka. Tapi kalau orang mau fokus kepada Tuhan, Tuhan akan membuat yang namanya perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, dan peraturan-peraturannya. 3 ini tidak bisa dilewati. Perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, dan peraturan-peraturannya. Kalau kita mau fokus dengan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti diberkati. Saudaraku, diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau lakukan ini, akar pahit yang tadi di hatimu itu, pelan-pelan dia akan minggat, saudara. Tadinya engkau mulai sakit-sakitan karena menyimpan dendam kepada suamimu, menyimpan dendam kepada orang tuamu, menyimpan dendam akar pahit kepada temanmu. Kenapa? Karena kamu fokus dengan dirimu. Engkau mungkin bilang, aku padahal baik sama dia, tapi kenapa dia jahat kepadaku? Lalu engkau marah, engkau dendam, engkau mulai sakit-sakitan. Kamu pikir ketika engkau marah, engkau sudah menghakimi orang itu? Tidak, saudara. Tapi engkau justru membuat dirimu sakit. Tapi ketika engkau fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan buat aturan mainnya, saudara. Tanpa kau sadari, sakit penyakitmu itu kabur. Tanpa saudara sadari, kemiskinanmu itu akan lari. Tanpa saudara sadari, haleluya, persoalan dalam kehidupanmu, bisnismu, semuanya dipulihkan sama Tuhan. Ngengat dan karat bilalang pelahap dimusnahkannya, saudara. God bless you. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak pernah layu daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Ingat, apa saja yang dia perbuat berhasil. Berdamai dengan tubuhmu. Hari ini aku dipulihkan Tuhan. Hari ini aku harus mengampuni suamiku. Hari ini aku harus melepaskan pengampunan kepada istriku. Sesakit apapun yang telah dia buat, sekecewa apapun yang telah diperbuat suamiku, Tuhan, dia adalah pasanganku. Aku harus menerima dia sebagai hadiah pemberian dari Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara, rasakan keajaiban Tuhan. Hari itu juga engkau lepas dari segala persoalanmu. Hari itu juga belenggu rantai yang membuat engkau miskin, putus. Hari itu juga yang membuat engkau sakit, badanmu pegel-pegel, ngilu-ngilu, kelenyengan, darah tinggi. Haleluya. Ketika hatimu itu dibalikkan sama Tuhan, itu semua normal kembali, saudara. Tuhan Yesus ajaib. Penyakit apapun semuanya itu terjadi, itu tidak semata-mata karena pekerjaan atau serangan iblis, tapi konsekuensi perbuatan yang telah kita perbuat, saudaraku. Sama seperti kalau saudara marah, saudara sedang tancapkan paku di tembok saudara dengan tanganmu sendiri. Das, das.
saking marahnya. Setiap kali kau marah, setiap kali kamu benci, saudara sedang menancapkan sebuah paku di tembok. Sekarang kita balik. Ketika engkau sekarang sedang berdamai dengan Tuhan, dan engkau harus menerima keadaanmu itu, Tuhan bilang, biar kamu rasakan sakitnya orang yang ada di dalam pikiranmu itu. Kalau engkau mau berdamai, Tuhan bilang apa? Cabut kembali paku itu dengan tanganmu. Saudara lihat, dia yang pukul paku di tembok dengan tangannya, sekarang dia harus cabut kembali dengan tangannya sampai terluka. Awalnya memang gak enak, saudara, ketika kita dibalikkan Tuhan paradigma kita, dibalikkan Tuhan pemikiran kita. Awalnya gak enak. Tapi ketika kita sudah masuk di dalam lokasi atau ranah hadirat Tuhan itu, luar biasa. Luar biasa. Tempat tidur di mana engkau tidur berbulan-bulan karena sakit, itu akan lepas, saudaraku. Yang tadinya berkat-berkat jasmani yang sempat tertutup, itu dibuka sama Tuhan kembali. Sehingga kau melihat bahwa hidupmu sangat-sangat diberkati. Anak-anakmu yang sempat hilang, karena di rumah sering terjadi yang namanya neraka. Mereka kabur, mereka gak percaya sama papa mamanya. Ketika engkau dipulihkan, keajaiban terjadi. Mereka terheran-heran, kenapa papa mama bisa berubah? Kenapa papa mama mesra sekali? Yang biasanya kayak tikus sama kucing berantem terus. Papa jarang pulang, mama jarang pulang. Kami mau tinggal sama siapa, kami pun jarang pulang. Kalau engkau melihat rumah tanggamu sudah seperti ini, berbalik kepada Tuhan. Kita sudah belajar dari Zakheus kemarin kan? Berbalik kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Ketika suami datang kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerah Tuhan. Aku menyerah. Aku menyerah Tuhan. Kalaupun aku berpikir kembali cari pasangan, menggantikan istriku, tetap persoalan itu sama. Dengar baik-baik. Kalau engkau mau lari dari kenyataan, engkau mencoba menggantikan istrimu dengan istri yang baru, engkau akan menghadapi ujian yang sama di titik itu. Kalau engkau tidak lulus dalam ujian hidup di titik itu, selesaikan baik-baik. Kau pasti akan bisa menyelesaikannya. Tapi kalau engkau lari dari kenyataan, engkau cari penggantinya, di titik yang sama engkau akan menghadapi persoalan itu, dan kau tidak lulus, engkau pasti akan mengkhianati pernikahanmu lagi. Tidak bisa. Semua yang hidup itu punya persoalan. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menibakan kita sampai ke pelabuhan, sampai hari di mana Tuhan menentukan kita. Dan kita katakan, Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini renungan pagi hari ini. Berbahagialah saudara yang mendengarkan nasihat firman Tuhan, serta melakukannya. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan bilang, ini aku, jangan takut. Jadilah tenang. Maka badai itu pun ketika Yesus masuk ke perahu itu, saya akan baca aja biar lebih enak saudara. Ya, saya akan baca. Haleluya. Ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Haleluya. Jadi ketika Yesus kita hadirkan dalam hidup kita, kita fokus dengan dia, kita melayani Tuhan. Percaya sungguh-sungguh, saudara, masalahmu itu akan minggat secepat mungkin. Amin. Ya.